Mohon perhatian, acara peringatan HUT kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP PGRI 3 Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta seluruh staf tata administrasi SMP PGRI 3 Denpasar, serta seluruh siswa SMP PGRI 3 Denpasar yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam acara peringatan HUT kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 17 Agustus tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, kami akan tampilkan kilas balik kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Ragam flora dan fauna tersebar dalam gugusan pulau-pulau di negeri Indonesia. Melimpah ruah hasil kebun, tani, dan mineral terkandung di dalam bumi Nusantara. Cengkeh, pala, kayu manis, lada, kapulaga, dan ragam rempah-rempah berbuah di Indonesia. Khasiatnya yang tinggi dan aromanya yang wangi. Hadirnya bagai surga yang diidamkan seluruh bangsa di dunia. Tak terlepas bangsa Eropa yang jauh di belahan bumi bagian barat, berduyun-duyun berlayar ke Indonesia demi menemukan dan mengaisnya. Pada tahun 1509, Portugis datang ke Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Berbagai perlawanan dilakukan kepada Portugis dan salah satunya perlawanan yang terkenal adalah perlawanan Fatahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa, Jakarta. Saat itu Fatahillah dapat mengusir Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa yang kemudian dikenal dengan nama Jayakarta. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain ikut mencari untung, yaitu Spanyol. Saat itu Spanyol bersekutu dengan Tidore, sedangkan Portugis bersekutu dengan Ternate. Akhirnya terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1527 terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Akibat pertempuran tersebut, Portugis dan Spanyol mengalami kerugian. Sadar akan kerugian yang dialami, kedua belah pihak melakukan perjanjian pada tahun 1534 yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa. Salah satu isinya bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Akhirnya pada tahun 1692, Spanyol berhasil sepenuhnya diusir dari Sulawesi Selatan. Pada tahun 1602, Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan kemudian mendirikan VOC karena ingin menguasai pasar rempah-rempah. Pasar di Banten mendapat saingan dari pedagang Inggris dan Tionghoa, maka kantor VOC berpindah-pindah tempat dari Sulawesi Selatan sampai ke Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1800, VOC dibubarkan. Walaupun VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti. Belanda kemudian memilih Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Saat itu rakyat Indonesia dipaksa membuat jalan raya dari Anyer hingga Penarukan untuk kepentingan militer Belanda. Pemerintahan Daendels berlangsung singkat yang kemudian digantikan oleh Johannes van der Bos. Johannes van der Bos kemudian menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Tanam paksa ini menyebabkan rakyat Indonesia semakin menderita. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan perlawanan di berbagai daerah. Kemudian, tahun 1806, bangsa Prancis masuk ke Indonesia. Jenderal Daendels yang merupakan orang Belanda bekerja sama dengan Prancis di bawah kekuasaan Raja Napoleon. Pada tanggal 17 September 1811, pemerintah Inggris secara langsung mengangkat Thomas Stamford Raffles
sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Di bawah pimpinan Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, mulai dari penghapusan monopoli, perbudakan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun, kedatangan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama. Pada tahun 1816, Inggris resmi diusir dari Indonesia. Setelah 3,5 abad, Belanda menjajah Indonesia. Kemudian Jepang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia. Kala itu melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang, dan setelah Belanda mengalami kekalahan oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana pembentukan suatu badan yaitu BPUPKI, dan baru terrealisasi pada tanggal 29 April 1945. Dan di tanggal 28 Mei 1945, secara resmi BPUPKI dilantik di gedung CUO Sangiin, sekarang disebut Gedung Pancasila, dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakilnya Ichiban Yoshiyo dan RP Suroso. Jumlah anggota 62 orang ditambah 7 orang perwakilan dari Jepang. Pembentukan BPUPKI mempunyai tujuan yaitu ingin menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan terbentuklah PPKI, di mana PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tersebut kemudian diketahui oleh kalangan pemuda Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kala itu kondisi di Indonesia tidak menentu, namun kondisi ini membuka peluang baik karena terjadi kekosongan kekuasaan. Inilah waktu yang tepat untuk segera menyatakan kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Karena perbedaan pendapat ini membuat golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Sairul Saleh untuk membawa Soekarno-Hatta menuju ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini sementara membuat pengaruh pendudukan pemerintah di Jepang kala itu terjadi pertarungan yang sengit, di mana di Jakarta ada perdebatan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Maida, Soekarno, Hatta, dan ini menjadi tolak ukur pembacaan dan perumusan naskah proklamasi, di mana dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Maida. Setelah disepakati, barulah Sayuti Malik mengetik semua naskah yang telah mengalami perubahan. Dan akhirnya disepakatilah. Perjuangan yang berat dan penuh tantangan telah dihadapi bangsa ini dengan gagah berani. Tiada kata menyerah dan bukan pula kemerdekaan sebagai suatu hadiah. Air mata, darah, dan nyawa telah dikorbankan para pejuang bangsa. Demi kita, generasi penerus bangsa. Dan selanjutnya tugas kita untuk mengisi dan mempertahankannya. Kini
75 tahun sudah Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang begitu mahal harganya. Dengan segenap tumpah darah dan perjuangan para pahlawan dan rakyat demi satu tujuan, yaitu merdeka. Itulah tadi kilas balik kemerdekaan Republik Indonesia. Acara selanjutnya yakni pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Teruskan. Lurus. Lurus kanan. Langkah tegak maju. Dan gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Mundur 3 langkah ke belakang. Jalan.
waspada. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Garis kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan. Gerak. Acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMP PGRI 3 Denpasar. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP PGRI 3 Denpasar, kami persilahkan. Merdeka! 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 Indonesia merdeka! Begitulah kita terngiang kembali pakai kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun yang lalu, yang semestinya berkat itulah kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan pada hari-hari sekarang ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Hari ini kita telah memasuki bulan Agustus tahun 2021. Mari kita kobarkan semangat perjuangan ciptakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jangan membuat perbedaan menjadi alasan untuk bertengkar dan melemahkan kita, namun jadikanlah itu sebagai kekuatan. Jadikan perbedaan itu sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara, agar negara kita bisa menjadi negara yang kuat. Akan sangat terlihat indah dengan banyaknya warna-warni di dalam negara kita. Memang begitulah bahwa negara kita, negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, terdiri dari beberapa wilayah tempat tinggal yang berjauhan. Antara satu yang lainnya yang kita sebut dengan Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk itu, saya ingin mengajak keluarga besar SMP PGRI 3 Denpasar untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dengan sebaiknya, mulai dari guru, siswa, orang tua, dan keluarga besar SMP PGRI 3 Denpasar. Sekian, terima kasih. Selamat melaksanakan dan menyambut Hari Kemerdekaan. Acara akan kami lanjutkan dengan pembacaan doa. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, marilah kita hening sejenak. Doa akan dipimpin sesuai dengan agama Hindu. Untuk itu, para hadirin harap mengambil sikap amustikarana. Untuk umat lain, harap menyesuaikan. Om Mawiyagna Mastu Namo Asyadam. Om Samaga Sadwa Masamadadum Samana Masih Janatum Dewa Bagamayata Apurwa Samjanana Upasati Om Samani Akuti
Saraswati. Om Manu Bhadrah Kartawiyantu Wiyaswata. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, kami berkumpul di tempat ini hendak berbicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak semuanya sesuai dengan ajaran Hyang Widi. Oleh karena itu, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, agar segala dosa-dosa kami menjadi sirna. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu. Om Ksama Sampurna Aya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Demikianlah serangkaian acara HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Kebiar Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam